Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita diberkati sepanjang minggu ini tanpa terasa hari Sabtu, kebentar lagi besok kita harus ibadah online. Tapi minggu ini istimewa 17 Januari Minggu jam 10 kita dilayani spesial oleh Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, Gembala Senior GBI Rock International Ministry yang akan melayani kita. Saudara akan diberkati karena temanya luar biasa, Revealing the God's Plan for the New Decade, menyingkapkan rahasia rencana Tuhan di dalam dekade mendatang. Saudara harus hadir, harus ikut, tidak ada pilihan karena ini menentukan pengetahuan Anda, revelation, dan semua yang Anda butuhkan untuk berjalan bersama Tuhan masuk tahun 2021 yang katanya tidak menyenangkan, beritanya tidak baik, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh luar biasa. Anda harus tahu ini. Besok jam 10 hari Minggu di channel YouTube GBI Rock Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18, dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua, ya. Abram usia 75, istrinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab.
Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalami musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik. Selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Luar biasa berkat Tuhan pada hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun kami boleh lalui dengan penuh berkat-Mu melimpah. Dan tahun ini Tuhan kami mengawali ibadah kami dengan ucapan syukur. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kasih-Mu, kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bawa Tuhan pujian hormat bagi kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Termulia di bumi dan di surga. Kami angkat tangan menyembah-Mu Tuhan.
puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Kami puji namamu. Ku sembah Engkau Tuhan, amin. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama Kau. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Kau yang layak disembah, Kau Yesus kami pujikan, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami puji namamu, hanya Kau yang layak agung dan besar Yesus. Kami tinggikan, haleluya. Shandaya rangatasi kiralamo, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus punya Allah yang hidup seperti Engkau. Amin. Sebab besar setiamu dalam kehidupan kami. Kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Yes, haleluya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi kulihat rahmat-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu kekal selamanya. Besar
supaya kerajaan tempat ini dipenuhi dengan sukacita, kelimpahan berkat-Mu Tuhan atas setiap kami. Haleluya. Kami puji nama-Mu Yesus Tuhan. Yes. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian umat-Mu naikkan bagi Engkau. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Bersama katakan, gunung-gunung, yes, dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Bersuka baginya, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, amin, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Yes, mari menari bagi Tuhan. Pujian dinaikkan bagi Engkau Raja. Haleluya. Pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Mari bersama katakan, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Tuhan Yesus melawat. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Kami puji nama-Mu, dan kami menari bagi Engkau. Yes. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari, yes, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku.
keluh kesahku gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di mana? Di dalam kami menari, seperti raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku, ku bersuka dan ku kan menari. Di hadapan rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh dan ku kan menari. Di hadapan rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh dan ku kan menari. Come on. Di hadapan rajaku menari, yes. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh dan ku kan menari. Hey. Di hadapan rajaku menari, ku menari bagimu. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh dan ku kan menari. Ku menari bagimu. Di hadapan rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Yes, haleluya. Yes, Allah kita sumber sukacita. Dia sumber dari segalanya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Raja. Yes. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, katakan dengan iman.
Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami puji Engkau Tuhan, haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Bila tangan dan wajah kami tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sebab oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami naikkan syukur bagi yang janji-Mu. Yes, amin. Terjadi kami angkat tangan bagi-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau
sembah. Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib, nama-Mu layak dimuliakan. Setiap kami bersorak-sorai meninggikan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Selamat tahun baru saudara semua. Kiranya tahun ini penuh dengan iman, harap dan kasih dari Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah berjudul, isinya adalah mengenal rencana Allah di dalam satu dasawarsa ini. 10 tahun ini ke depan. Kita tahu bagaimana Tuhan itu memberitahu rencananya. He's not a mysterious God. Dia memberitahu rencananya. Dan saat-saat ini yang disebut Akhirat Hayamim, yaitu the last days, hari-hari terakhir. Kita membaca firman Tuhan, saya mendapatkan dari Amos 9, 11 sampai dengan 15. Tadi 2 ayat sudah dibaca, saya ulangi lagi. Tapi saya baca bahasa Inggrisnya ya. In that day, I will raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches yang sudah pecah thereof, and I will raise up his ruins, segala reruntuhannya, I will build it as the days of old. Tuhan selalu membangun kembali yang telah runtuh, that they may possess the remnant of Edom and all the nations. Heathen saya nggak suka istilah kafir, tapi heathen bangsa-bangsa lain, Goim, which are called by my name, said the Lord that doeth this. Saudaraku, kita termasuk bangsa-bangsa lain. Kalau sesuai firman Tuhan ini, kita juga akan dibangun kembali oleh Tuhan. Oleh karena Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan buat Kristus. Ayat selanjutnya, ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang. The days come, bahwa pembaca akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Kalau kita membaca Mazmur 65, itu tanda daripada revival. Kalau tahun lalu kita beri nama Corona Academy, siap-siap untuk Corona Revival. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Ayat 14 dan 15, ini tanda daripada Akhirat Hayamim, the last days. Aku memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang sudah licin tandas dan mendiaminya. Mereka menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Negara yang sudah ludes, bumi hangus, dibangun kembali oleh Tuhan secara ajaib. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Tanah mereka bukan yang lain tapi Israel. Karena itu nama Palestina itu nama penghinaan. Ketika kekaisaran Romawi menundukkan, menghancurkan Israel dan membumi hanguskan kota Yerusalem, bahkan membajak tanah yang begitu tadinya penuh dengan bangunan, saudaraku. Maka apa yang terjadi tahun 70 Masehi, Tuhan akan menanam mereka kembali di tanah mereka, Israel, bukan Palestina ya. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Untuk bisa mengerti ini, kita bisa sedang melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Pertama-tama adalah perkataan in that day. Dalam kitab Yoel, ini penting sekali nubuatan Nabi Yoel ini, karena itu yang diucapkan oleh Rasul Petrus pada waktu pertama kali, saudaraku, setelah Roh Kudus dicurahkan. Dengan ilham Roh Kudus, dia menyampaikan nubuatan daripada Nabi Yoel. Dalam Nabi Yoel ini ada 3 yaitu tahap. Yang pertama adalah ruin. Ruin itu kehancuran, kebinasaan, bumi hangus. Lalu kemudian restoration, pemulihan. Ya, Tuhan memulihkan keadaan setelah saudara dia mengizinkan tentara-tentara musuh menyerang Israel untuk menghukum mereka. Tetapi ada yang ketiga, yaitu revenge, pembalasan dendam.
Kita melihat bagaimana secara ajaib abad yang lalu negara Israel berdiri 14 Mei 1948. Pada waktu 14 Mei itu buat saya angka istimewa, saudara. Sebab hari itu saya pergi ke catatan sipil bersama nona cantik ini, dan dia bersedia jadi istri saya. Amin. 15 Mei kita diberkati di gereja. Zaman dulu terbalik, saudara. Catatan sipil dulu, baru pemberkatan nikah. Puji Tuhan sekarang sudah benar, saudara, ya, pemberkatan nikah dulu baru catatan sipil. Tapi 14 Mei itu berdirinya negara Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak mungkin Israel bisa kembali. Itu ajaib sekali. Sudah 2000 tahun sudah terserak ke seluruh muka bumi, saudaraku. Dan bagaimana mereka mengalami aniaya demi aniaya. Mereka mengalami inkuisisi di Spanyol. Mereka mengalami penganiayaan di mana-mana. Dan jangan lagi bicara soal Holocaust yang dilakukan oleh Hitler, yaitu pada Perang Dunia Kedua. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Jadi yang Tuhan akan kerjakan pada waktu Israel ditanam kembali. Jadi tanda-tandanya salah satunya, saudaraku, yaitu kembalinya Israel, ya, ke tanah perjanjian. Dalam kitab Sefania dikatakan, dari sungai-sungai di Ethiopia aku memanggil kembali umatku. Aku bersuit untuk memanggil mereka kembali. 1986 saya pergi ke Israel, dan mata kepala saya melihat Israel yang berkulit hitam, saudara. Yaitu karena mereka yaitu bercampur dengan bangsa Ethiopia. Ya, saudara yang kasih Tuhan, sungguh keajaiban itu terjadi. 1986 saya bersama hamba-hamba Tuhan, kita berdoa supaya orang Israel kembali dari Rusia, karena sudah ada nubuatannya. Tuhan itu kalau memberikan nubuat, tidak ada yang gagal, saudaraku. Tinggal waktunya saja. Amin. Nah, 1986 Uni Soviet begitu kuat, apa yang terjadi? Runtuh, saudara. Dan mereka kembali dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Kemudian saya mendapatkan satu kehormatan, ya, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, saya berdoa untuk kloter pertama dari orang-orang Israel yang ada di Ukraina. Mendadak saja di Prancis dan di Ukraina timbul anti-Yahudi, bukan antisemit, ya, anti-Yahudi. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mereka harus pulang. Saya dapat kehormatan anak Indonesia, saudaraku, ya, bangsa yang kusebut dengan namaku. Saya berdoa dan saya ucapkan berkat imam. Ya, saya mengucapkannya dalam bahasa Inggris, ya, berkat imam kepada mereka. The Lord bless you and the Lord keep you. Dan mereka naik pesawat untuk membawa mereka kembali ke Israel. Itu semua tidak masuk akal. Tahun 2001 saya dapat kesempatan untuk berkhotbah di pertemuan, yaitu, saudaraku, pertemuan besar di Yerusalem. Dan saya berdoa, saya mengarahkan tangan, saya mengajak seluruh delegasi dari seluruh negara. Yang paling besar ternyata Indonesia. Karena 2001 baru 9/11, World Trade Center hancur, saudaraku. Dan Amerika tidak ada yang datang cuma orang Indonesia, saudara, ya. Mereka berkata, you Indonesian, you either you're very brave, kamu mungkin sangat berani, or you are crazy, katanya, saudaraku. Ya, we are crazy for Jesus, saya bilang gitu. Dan saya berdoa, saya ingat tuh tahun 86 harus diucapkan. Saya katakan yang di Amerika Serikat itu paling banyak, ada 7 juta. Sekarang ada 7 juta orang Israel di tanah yang dijanjikan. Tetapi ada 7 juta di Amerika, dan mereka dalam keadaan enak, saudaraku. Tidak lagi, saudara, karena saya berdoa sesuai firman Tuhan, harus digenapi. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, bukan di New York, bukan di Manhattan, tapi di Israel. Dan apa yang akan dilakukan Tuhan? Yang pertama, I will raise up the fallen tent of David. Seperti apa yang saya sampaikan dalam suara gembala itu, banyak yang gagal paham mengatakan itu adalah ibadah daripada David. Pujian penyembahan 24 jam. Saudara, ibadah itu ya baik, tapi kita belajar dari bahasa Alkitab.
Kata malaikat kepada Maria, and the Lord God, Tuhan Allah akan memberikan kepadanya, kepada sang putra itu apa? The throne of his ancestor David, yaitu tahta dari nenek moyangnya, yaitu Raja Daud, King David. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tabernacle of David, yang mau dibangun adalah yang disebut the kingdom of heaven on earth, kerajaan Allah di atas muka bumi. Dan ini banyak orang gagal paham, saudaraku. Gereja kita mengajarkan tentang Injil kerajaan. Kita tidak memberitakan agama Kristen kepada saudara. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Jadi sekalipun ada goncangan di mana-mana, kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang mengucap syukur, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ada orang tanya pada saya, Pak, bagaimana caranya untuk sukses dalam hidup ini? Saya bilang jangan bikin program sendiri. Bikin program sendiri ya, it will doom to failure. Pasti tidak akan berhasil. Nah, gimana caranya, Pak? Nunut programnya Tuhan. Apa programnya Tuhan? Rebuilding. Membangun kembali. Menyembuhkan. Menutup luka-luka. Menutup celah-celah. Stand in the gap. Berdiri di tengah-tengah celah itu. Membela umat di hadapan Tuhan. Kalau mau berhasil ya membangun kerajaan sorga, saudara. Haleluya. Nah, saudara perhatikan di sana, that they will possess. Untuk apa disembuhkan? Untuk apa dibangun kembali? Rumahmu akan dibangun kembali. Maksudnya keluargamu, bisnismu akan dibangun kembali. Mungkin tahun 2020 ini belalang itu sudah memakan saudara, dan saudara lihat cuma ruin. Kita melihat salah satu tanda tangan Tuhan itu ketika tahun 1917, 400 tahun kerajaan Ottoman Turki berkuasa di Israel. 400 tahun. Tuhan bilang cukup. Dan kemudian diserahkan yaitu kepada British, kepada Inggris. Tetapi yang ditinggalkan bumi hangus. Tidak ada kota yang utuh. Hancur semuanya, rata tanah, saudaraku. Pohon-pohon ditebang. Jangankan buah, saudaraku, pohon-pohon ditebang semua. Ya, kalau ada gedung-gedung gereja yang dibangun abad ke-4, ke-5 dibakar semua. Mereka meninggalkan bumi hangus. Memang cuma Tuhan yang membangun. Iblis itu kerjanya menghancurkan dan membinasakan. Tapi kemudian tahun 1948, dapatkah satu bangsa lahir dalam satu hari? Saudara, melalui segala macam tantangan. 14 Mei 1948 Israel berdiri. Bukan cuma itu, nubuatan-nubuatan yang lain. Misalnya saja, aku akan membuat kebun buah-buahan dan mereka akan memakan buahnya. Dulu mereka sangat miskin, sekarang sangat makmur, saudara. Saya punya seorang teman yang pejabat di sana. Kita ketemu di Singapura dan dia cerita bagaimana mereka punya keunggulan dalam agriculture. Di dalam, saudaraku, yaitu soal perkebunan dan juga bunga-bunga. Jadi mereka menghitung dengan persis sekali kalau ada buah dikirim katakan saja ke Holland. Maka itu pas masak pada tanggal itu, saudara. Mereka bisa ngatur begitu rupa. Bunga-bunga juga begitu. Waktu dikirim masih kuncup, saudara, sampai sana pas mekar. Tuhan memberikan kepada mereka apa? Wisdom. Tuhan memberikan kepada mereka teknologi yang luar biasa. Negara yang paling kecil menjadi negara yang sangat kuat. Juga skala militer, secara finansial. Tetapi saudaraku, itu cuma bukti bahwa Tuhan akan membangun kerajaan Allah melalui gerejanya. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika raja itu, sang putra itu datang, dia berkata dengan tegas, I will build my church. Saya tidak berusaha membangun gereja, Tuhan yang membangunnya. Saya cuma jadi tukangnya saja. Kata Rasul Paulus, aku telah meletakkan dasar. Tapi dasar itu tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Jangan bangun hidupmu di atas dasar yang lain. Jadi yang pertama yang akan terjadi dan sedang terjadi, saya percaya ini pembangunan kembali daripada
kerajaan Allah, saudara. Coba kita lihat lagi Matius 16 itu ya. Dan aku berkata padamu, engkau adalah Petrus. Jadi Simon dipanggil Petrus. Tuhan itu suka merubah nama ya. Ya, Arifin jadi Timotius, saudaraku. Arifin itu manusia lama, Timotius manusia baru. Siapa di sini sudah lahir baru? Coba angkat tangan. Yang sudah lahir baru, saya tidak tanya anggota gereja ya. Yang rajin ke gereja, saya tanya yang lahir baru, angkat tangan. Masih ada yang belum. Jangan keluar dari sini sebelum lahir baru. Amin. Menerima Yesus, engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan di atas batu karang ini, batu karang di sini adalah Petra, bukan Petrus. Aku mendirikan jemaat. Jemaat sini bukan gedung gereja ya. Eklesia. Eklesia itu adalah dewan kota, dewan dari sebuah kota yang memerintah bersama raja. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. The gates of Hades, Hades itu dunia orang mati, tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci. Di situ kan cuma satu ya. Tapi dalam bahasa Inggris, keys of the kingdom of heaven. Ya. Dan apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Itu otoritas. That they will possess Edom. Mereka menguasai Edom. Ya, firman Tuhan berkata begitu. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bahasa aslinya, apa yang kau lepaskan di bumi sudah terlepas di surga. Ada kembali akses, katakan akses kepada kerajaan Allah. Amin. Di sini bicara soal kuasa. Di sini berbicara tentang membangun kembali. Saudara yang kasih Tuhan, itu hobinya Tuhan, membangun kembali. Kalau ada yang berkata, Pak, sudah tidak mungkin, sudah tidak bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan membangun engkau kembali. Dia akan menyembuhkan engkau, menutup luka-lukamu, menutup celah-celahmu. I will rebuild you again. Dan menanam kembali yang telah rusak. Saudara yang kasih, yang kedua adalah kemuliaan Edom akan habis. Edom punya beberapa arti. Pertama, Edom selalu berbicara kehidupan lama kita, daging. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Ya, the downfall of Edom. Edom itu selalu menghalangi pekerjaan Tuhan. Saya di dalam hidup saya melayani Tuhan 41 tahun, saudara. Dan saya tahu membangun tempat-tempat maksiat lebih mudah dari membangun gedung gereja misalnya. Gedung yang kita pakai ini mujizat sekali. Sangat mujizat, saudaraku. Ya, barusan saya ketemu Bapak Kapolda baru, ya. Dan saya berkata pada beliau, dia baru lihat, dia tahu pertemuannya Polda selalu di tempat ini. Karena tidak ada tempat yang lebih gede, saudaraku, di Denpasar ya. Dan gratis lagi. Saudaraku dengar apa? Gratis. Waktu Kapolda yang dulu Bapak Petrus Golos saya datang kemari, dia berbisik kepada ajudannya. Sewanya berapa ini? Gratis. Ini Pak Pendeta. Betul Pak Pendeta? Iya gratis. Sebab Tuhan berkata, freely I give. Freely kita receive ya. Freely we receive, freely give. Kita menerima dengan gratis, kita memberikan dengan gratis. Sebab itu sifat dari warga negara kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pendidikan juga pakai tempat ini. Tetapi ada satu ayat khusus untuk Edom-Edom yang sangat anti pada kita. Kita lihat kitab Yesaya. Lanjutkan. Tunjukkan ayatnya. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. The downfall of Edom. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, laskar upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Saudara tahu yang dimaksudkan Kedar? Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar, sebab mereka mengatakan keturunan Ismail, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Siapa yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Kemuliaan Kedar akan habis. Sebab apa? Kenapa jumlahnya kecil? Mereka akan dibawa masuk kerajaan Allah, saudaraku. Saudara berbahagia kita yang tinggal di Indonesia.
Kita berada di harvest field yang paling hebat, saudaraku. Sebab pemana-pemana tidak lagi punya kekuatan, saudaraku. Dan firman Allah berkata, bangsa-bangsa lain yang adalah miliknya Tuhan. Tuhan klaim Indonesia miliknya Tuhan. Amen. Saya tidak pernah lihat diri saya sebagai minoritas. Bapak minoritas ya? Enggak. Saya mayoritas bersama Yesus. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Artinya kita mayoritas, kita penentu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi apa yang dimaksudkan dengan peperangan? Peperangan rohani. Saya tidak melatih saudara untuk yaitu pegang samurai, belajar yaitu berkelahi. Tidak, saudara. Bapak Wakapolda kita, ya, orangnya simpatik, akan pindah Jakarta, saudara. Mungkin naik pangkat ya. Dia datang di sini dan dia senang dengan protokol kesehatan sini. Agak ketat ya, sorry. Tapi supaya saudara selamat ya. Beliau duduk di belakang itu. Dan dia tidak mau keluar, saudara. Dia dengarkan Bapak Pendeta Thomas sedang berkhotbah hari Natal yang lampau. Beliau duduk di sana mendengarkan firman Tuhan dan beliau berkata begini. Saya kok senang ya. Kalau dengarkan khotbah di sini ini, hati saya jadi tenang. Ya Pak. Bapak tidak akan dengar khotbah kita bunuh, bakar, penggal. Tidak akan Pak. Kita menolong polisi supaya polisi nggak repot. Dia tertawa, saudara. Saudara, firman Allah mengatakan Edom akan hilang kemuliaannya. Kedar. Saudara perhatikan dalam Yesaya 60 ada satu nubuatan tentang pemindahan kekayaan. Nanti bagian terakhir saya akan bicara soal itu. Ya. Saudara, kemuliaan itu kabot bukan cuma tentang karakter. Tapi kemuliaan juga berbicara tentang kekayaan. Tidak ada yang lebih diserang. Ya, gereja Tuhan tidak lebih diserang daripada apa? Persepuluhan dan apa, saudaraku? Kemakmuran. Raja itu kemuliaannya dari mana? Kalau rakyatnya yaitu makmur. Betul tidak, saudaraku? Ya, kalau daerahnya luas, rakyatnya makmur, rajanya ciami. Berapa banyak saudara percaya Yesus itu pemilik alam semesta dan kaya raya luar biasa? Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. But he became poor, very poor. Supaya kita mengalami hidup berkelimpahan. Di atas salib, lapar, haus dan telanjang. Sebagai putra mahkota kerajaan Allah, tidak pernah dia mengalami lapar, haus dan telanjang. But as a human being, jadi son of man, dia berteriak, aku haus. Aku haus. Aku sangat takut. Bapak kalau boleh jawani lalu daripadaku. Tapi kalau tidak, jangan kehendakku Bapak, kehendakmu jadilah. Keluar keringat bercampur darah. Saya mau beritahu saudara nggak perlu stres. Sebab stresnya udah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Amen. Yang ketiga Tuhan akan kerjakan adalah harvest acceleration. Apa itu acceleration? Percepatan. Saya dulu pertama kali belajar punya mobil yang transmisinya otomatis. Diajar bagaimana akselerasi, yaitu pedalnya ditekan, saudara. Tadinya saya pikir ya seperti biasa lah, ya pelan-pelan, enggak, ditekan gini. Namanya gaspol. Coba saudara 1, 2, 3 saudara gaspol ya. 1, 2, 3. Ya. Lu ada orang Solo, saudara, pelan-pelan. Amin. Kita di Bali, saudara, saya ulangi sekali lagi ya, saya lihat sini. Ya, siapa mau akselerasi? Mau? Mau? Dan ini yang Tuhan kerjakan. 1, 2, 3. Iya. Harus rata dengan lantai, saudara. Dan firman Allah mengatakan pada hari-hari itu ada tanda aneh. Di mana pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Ada satu nubuatan tentang kebangunan rohani yang hebat.
Di Israel ada dua macam, yaitu waktu penuaian. Maret April itu hujan awal, di mana gandum akan masak dan akan dituai. 17 bulan Nisan itu adalah hari raya buah sulung, di mana mereka menuai dan dilambaikan di depan Tuhan. Tetapi juga ada hujan akhir. Hujan akhir September, Oktober, saudara, dan itu saat menuai anggur. Tentu saja ada beda 6 bulan. Saat menabur benih dan menuai, saat membajak dan satu menuai, ada beda waktu. Tapi ada satu nubuatan, ya, saudara, bahwa akan satu kejadian di mana akan terjadi percepatan luar biasa. Saya ulangi sedikit tadi, dalam kitab Nabi Yoel, maka ada the days of locust and the day of the Lord. The days of locust, di mana Tuhan izinkan, seperti tahun yang lalu itu, penghasilan habis, pohon anggur kita tidak berbuah, ladang-ladang kita tidak mengeluarkan hasil buah-buahan. Tuhan sedang menguji kita, apa yang keluar mulut kita, ucapan syukur atau ngomel. Saya percaya umat yang selalu mengucap syukur akan selalu ada berkat daripada Tuhan. Kenapa locust banyak? Di mana belalang pengerip disusul saudara belalang pelompat. Lalu kemudian saudaraku terakhir belalang pelahap, saudara. Ada orang tanya pada saya, Pak, Bapak kan baru sembuh dari COVID, tapi ini ada musuh baru katanya. Ada virus baru. Saya bilang kecil, ya. Ada the days of the locust, tetapi saya percaya the day of the Lord. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yom Yahweh. The day of the Lord itu kedatangan Tuhan Yesus. Pertama untuk umatnya, kedua bersama umatnya. Amen. Tetapi the days of the locust itu Tuhan izinkan. Ada ruin, tapi kemudian ada restoration. Bagaimana caranya restoration? Ya, aku mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari-hari kapan? Sekarang ini, saudaraku. Ya kan? Di mana tadi tanda-tanda dari pemulihan Israel, saudara. Ya, anak-anakmu akan bernubuat. Amen. Teruna-terunamu mendapat penglihatan, orang-orang tuamu dapat mimpi. Dalam mencurahkan hari-hari itu rohku atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Di dalam gereja Tuhan tidak ada perbedaan kasta, tidak ada perbedaan tingkat sosial. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Saya katakan tadi ruin, restoration, dan revenge. Nanti saya terangkan. Dan ada yang keempat ini, saya harap saudara menangkap ini. Sudah sering dibicarakan, tetapi kenyataannya nanti satu dasawarsa ini. Saya bukan nabi, saya tidak bilang the last decade, dasawarsa terakhir, saya tidak tahu. Tapi saya selalu melihat sebagai hari terakhir. Saudaraku, kalau kita melihat apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi pada nubuatan-nubuatan para nabi, maka kedatangan Tuhan pasti tidak lama lagi, saudaraku. Yang keempat adalah the great transfer of wealth. Saya sudah sering mendengar ini, dan saya tanya kapan? Tidak lama lagi. Dan ini terlibat dengan saudara dan saya. Pengkhotbah 2 ayat 26 mengatakan, kepada orang yang dikenan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Bagaimana menghadapi macam-macam? Solusinya hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskan Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Mereka boleh punya yaitu harta yang luar biasa, tapi di luar Tuhan mereka cuma usaha menjaring angin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ajak kita melihat kitab Hagai pasal yang kedua. Nanti pelajari di rumah kitab Hagai. Pertama, Hagai 1 berkata, perhatikan keadaanmu. Engkau menabur banyak, menuai sedikit. Engkau bekerja,
jerih lelah, tapi hasilnya kalau pulang dihembuskan oleh angin, dan yang kamu kumpulkan itu untuk kantong bolong, kantong yang berlubang, ya dah. Nah saudaraku, sekarang Hagai pasal kedua. Jadi perhatikan keadaan saudara 2020. Saya mengalami apa? Penyediaan daripada Tuhan. Ya, penyediaan dari Tuhan yang luar biasa, saudara. Hagai 2, kita lihat di sini. Pada waktu itu mereka bersama membangun bait Allah yang kedua. Tapi tentu saja dibandingkan dengan bait Allah zaman Salomo, aduh jelek sekali saudara. Mungkin ada beberapa saudara berkata, ya kenapa ya kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi tempat kediaman Tuhan kok kelihatannya begitu terlalu sederhana. Saudara, satu hal yang kita harus mengerti bahwa Tuhan selalu dan selalu menyediakan fasilitas dan pendanaan bagi umatnya yang membangun tempat tinggalnya. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan selalu mensponsor, Tuhan selalu menyediakan, Tuhan memberikan provision kepada umat yang disuruh membangun tempat kediaman Tuhan. Tuhan itu kan maha besar. Langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Tetapi seperti saya sampaikan waktu perayaan Natal, Tuhan itu ingin sekali apa? Tinggal bersama dengan kita. Kita perlu tahu itu. Saya memberikan contoh pada waktu bangsa Israel keluar di tanah Mesir. Maka dalam Mazmur 105 ayat 37 dikatakan, mereka keluar dengan harta benda yang banyak. Ini perjanjian lama loh saudara. Mereka keluar dengan harta benda yang banyak. Oke, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Terjemahan kurang bagus. Not one feeble person among their tribes. Ketika mereka keluar, ada yang berkata 3 juta. Perhitungan terakhir 6 juta, sebab anaknya kan banyak. Ya, yang bisa berperang 600.000. 6 juta, 4 juta keturunan Israel, 2 juta yang ikut-ikutan. Sepertiga itu ikut-ikutan saudaraku, ya. Jadi berarti yang ngomong percaya Tuhan Yesus itu ada bangsa campurannya. Tapi saya berdoa supaya semua saudara yang ada di sini, yang ada di Rock Ministry, benar-benar Israel sejati. Amin. Sebab yang punya perjanjian saja akan mengalami ini. Ayat ke-43 berkata, bukan cuma berkat jasmani, tetapi and he brought forth his people with joy. Dengan kegirangan, dan orang pilihannya dengan sorak-sorai. Banyak hamba-hamba Tuhan hari ini tidak percaya bahwa ayat 37 itu masih berlaku buat kita. Berapa banyak saudara percaya perjanjian baru itu lebih hebat dari perjanjian lama? Let me see your hand. Saya ulangi pertanyaan saya, berapa banyak saudara percaya berkat perjanjian baru lebih tinggi, lebih hebat, lebih dahsyat dari perjanjian lama? Angkat tangan. Betul? Bahkan ada yang buat perkataan, wah itu hamba-hamba Tuhan yang berbicara Yesus memberikan kemakmuran, itu tidak benar, sesat. Bahkan saya kaget saudaraku, ada seorang yang saya kenal, pengkhotbah terkenal sekali, dia berkata, yang berkata memberikan kemakmuran itu bukan Yesus, tapi jin yang namanya Yesus. Saudara, kira-kira yang benar yang mana nih saudaraku? Memang Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kegirangan, Tuhan memberikan keselamatan. Tapi yang namanya kemuliaan, termasuk kekayaan, untuk membangunkan perlu dana. Untuk mengabarkan Injil sampai ujung bumi kan perlu dana saudaraku. Saya masih ingat pertama kali kita kirim ke luar negeri, ke Sydney, Australia. Membiayai satu keluarga, hampir sama dengan seluruh staf kita di sini. Waktu itu staf kita tidak sebanyak sekarang, tahun 1992 saudara. Tapi satu keluarga itu nilainya dolar itu sama dengan kita satu staf saudaraku. Dari mana itu? Sebab Tuhan selalu mendanai proyeknya Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan Tuhan berkata kepada Musa, bangunlah kemah pertemuan. Di situ engkau akan bertemu dengan aku.
Lalu apa? Harus menyediakan apa? Emas, gold, perak, tembaga, kain-kain yang mahal, lalu juga batu permata. Mereka kan bangsa Buddha. Ketika mereka keluar, bangsa Mesir memberikan semua harta benda mereka. Mereka keluar, saudaraku, dengan harta benda yang banyak. Kalau kita baca Keluaran pasal 5, Kejadian pasal 15, Tuhan berjanji pada Abraham, keturunanmu akan pergi ke satu bangsa, dan bangsa itu akan menindas mereka selama 400 tahun. Tapi mereka akan keluar dengan harta benda yang banyak. Di sana dipakai perkataan substance dalam bahasa Inggris. Jadi saya sampaikan pada saudara, akan ada pemindahan kekayaan. Buat siapa? Buat semua orang? Enggak. Bagi orang yang dikenan oleh Tuhan. Jadi tahun reproduksi ini saya beri nama juga tahun perkenanan daripada Tuhan. Istri saya mendapatkan begitu ya, the year of the favor of the Lord. Mau dapat favor daripada Tuhan? Seperti kami para pemimpin saudara hidup under the favor of the Lord. Saya berdoa setiap Anda mengalaminya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. There will be a great transfer of wealth. Yang kedua, waktu membangun bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Siapa waktu itu yang berkenan pada Tuhan? Tertulis juga dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu tentang aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku, yang melakukan segala perintahku. Dia adalah seorang gembala kambing domba. Tetapi dia begitu bertanggung jawab. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya dari beruang, dari singa. Dan karena itu Tuhan percaya dia untuk memenggal kepala daripada Goliat. Bukan cuma dikalahkan, tapi dipancung oleh David. Tentu saja sebagai anak paling muda, biasalah anak paling muda itu paling sering disuruh-suruh dijadikan kacung, saudara. Tetapi ketika pembangunan bait Allah, David mempersembahkan emas dari miliknya sendiri. Tadinya nggak punya apa-apa. 3.000 talenta emas dari Ofir. 1 talenta emas itu 30,2 kilogram. 30,23 sekian kilogram. Lah kalikan 3.000. Hitung dengan sekarang saudaraku ya. 1 kilo gampang lah, hampir 1 M. Itu 90 triliun. Saya nggak salah dengar ya. Berapa nolnya triliun tuh saudaraku? Ya, miliar cuma 9 nolnya. Ini 12 saudaraku. Nulisnya aja capek saudara. Ya. Anak gembala itu diberikan kekayaan untuk apa? Untuk pembangunan bait Allah. Ketika dia memberikan, kalau dihitung dengan US dollar itu sekitar 6 miliar, bukan juta ya, 6 miliar US dollar. Ketika pemimpin memberikan contoh, apa yang terjadi? Para pemimpin yang lain dan semua warga kerajaan itu memberi dengan sukacita, with joy and a willing heart. Dan sukacita itu terdengar sampai jauh. Total 16 miliar dolar. Asalnya mereka bangsa yang tidak punya apa-apa saudaraku. Tetapi kita melihat bagaimana janji Tuhan. Pertama itu keluar dari Mesir. Katakan keluar dari Mesir. Keluar dari sistem dunia ini. Ya, mengalahkan Edom. Mengalahkan Mamon. Ketika saudara mungkin ada kehilangan harta atau apapun, ucap syukur apa ngomel? Kita disuruh mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bukan untuk segala keadaan, tapi di dalam segala keadaan tetap mengucap syukur. Lagu tadi saya minta, God is the strength of my heart and my portion forever. Portion itu apa? Warisan. Tuhan adalah warisanku. Saudara, bagaimana membuka account di Heavenly Bank?
memberi kepada orang miskin. Ketika kita membuka lumbung Yusuf, baru 2 bulan berjalan, saudaraku, sudah hampir habis. Saya bilang, terus kasih. Loh Pak, bagaimana Pak? Sudahlah. Kalau kita memberi pada yang tidak siap, Tuhan akan sponsor. Sekarang sudah lewat 2020, masih ada saldonya, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Itu caranya membuka bank account in heaven. Kepada pemimpin muda yang kaya itu, guru. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Oh, tidak usah hidup yang kekal dulu. Berikan seluruh hartamu kepada orang miskin. Dan kau akan dapat harta di surga. Pindahkan dari bank Jericho, dia dari orang Jericho. The bank of Jericho, pindahkan bank of heaven. Dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tapi firman Allah mengatakan, kita lihat kitab Hagai, bahwa Tuhan berjanji kemuliaan bait yang akan datang akan jauh melebihi bait yang kamu lihat ini, yang kelihatan tidak berarti ini. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kalau kita melihat keuangan daripada Edom, kan luar biasa ya. Oh luar biasa. Pada zaman dulu bahkan dibiayai oleh BUMN, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata, kemuliaan Kedar akan habis. Yesaya 60 bahkan unta-unta dari Midian, dia harta daripada Kedar Nebayot akan datang untuk mempermuliakan tempat kediamanku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Apa bait Allah ketiga yang akan dibangun di Yerusalem? Bukan. Tapi bait Allah ini. Bukan bait Allah ini ya. Bait Allah ini, umatnya. Kita semua adalah living stones. Kita adalah batu-batu hidup untuk pembangunan apa? Tempat kediaman Tuhan. Amen. Akan dibiayai. Termasuk gedung, tempat ibadah ini. Saya suka cerita ini. Satu kali saya stres, saudara. Bukan stres lagi, stres, saudaraku. Ya. Dan pada saat itu apa tanda orang stres? Marah-marah, saudaraku. Dan dalam saat itu kekasih saya ini tanya, loh hamba Tuhan kok stres? Gimana gak stres? Saya kita mesti menyediakan besok nih uang kontan. Kita belum ada. Dia tersenyum. Tersinggung saya waktu itu. Dia bilang gini, ini proyeknya siapa? Ya proyeknya Tuhan, kok tanya lagi. Proyeknya Tuhan kok kamu yang stres, katanya saudaraku. Lalu saya bilang ya betul juga ya. Saya masih ingat kita ngecor lantai yang di sini saudara. Saya naik ke atas, kan tukang bangunan saudara. Saya bilang, bos, si Captio bos, 40 juta. Ini proyekmu bukan proyek saya. 40 juta. Ya, saudara, saya pulang naik sepeda waktu itu. Sampai ke rumah, telepon berdering. Ring. Zaman dulu belum ada HP saudara. Ya, tahun itu tahun 96 saudara ya. Memang sudah ada HP cuma saya tidak bawa saudara. Apa yang terjadi? Saya dapat telepon dari teman saya. Jauh dari Bandar Lampung saudara. Pak Arifin, perkenalkan. Maaf saya baru telepon. Kemarin saya sudah transfer 50 juta. Lagi bangun ya. Saya minta 40. Sudah tersedia 50. Lah ngapain saya tadi stres saudaraku. Nggak usah tepuk tangan dulu, nggak usah. Ketika gedung ini selesai, saya bersaksi di sini. Stop, nggak usah memberi. Sudah lebih dari cukup. Sebab Allah kita lebih dari cukup. Tapi saudaraku itu tahun 98. Tahun 98 semua berjatuhan. Semua proyek berhenti. Kita bangun 3 shift saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan tanpa hutang. Dengar, tanpa hutang. Kenapa saya ajarkan bebas hutang? Saya punya pengalaman saudaraku. Orang yang tidak punya hutang tenang 2020 saudaraku. Jadi ngadepi 2021 sudah adaptasi, udah biasa. Orang yang stres itu yang banyak hutangnya saudaraku. Ada yang tersenyum kecut di antara saudara. Tetapi ini kabar baiknya.
Aku akan membangun mereka kembali. Mereka akan menanam kebun anggur dan menikmati buahnya. Berkat untuk Israel juga berkat buat kita. Lalu Tuhan bilang apa dalam Hagai 2 tadi? Bahwa aku akan menggoncangkan. Sekali lagi. Ya. Ini yang janji Tuhan tadi. The glory of this latter temple shall be greater. Saya katakan sekali lagi, glory termasuk kekayaan. Amin. Ayat selanjutnya, Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit juga. Ya, ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, bahasa Indonesia ayat 7. Sedikit waktu lagi maka menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Ada yang nambahi kepolisian gitu ya. Nah, perhatikan di sini, aku yang menggoncangkan bukan iblis. Ayat selanjutnya, aku menggoncangkan segala bangsa. Semua terkena dampak. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa, bahasa aslinya the desire of all nation. Ya, aku memenuhi tempat ini dengan kemegahan, with glory. Perhatikan ayat 8 ini. Ayo dibaca 1, 2, 3. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ketika saya baru pindah ke sini, saya kenal dengan seorang pengusaha. Waktu itu dia masih miskin sekali, tapi dia baca ayat ini. Perak ya. Dari Jakarta dia beli perak, naik kereta api, disambung bis, nyebrang naik ferry. Aduh lama sekali, tidak ada tol kayak sekarang. Dan dia bikin perusahaan perak, saudara, ya, perhiasan perak. Sebab dia perhatikan itu. Dan apa yang terjadi? Harga peraknya meningkat. Sekarang semua orang tanya pada saya, Pak, kalau saya beli perak boleh? Ya terserah kalau lu mau beli perak, cuman jualnya susah. Tapi Tuhan janji, semua yang lain, komoditas lain akan hancur. Tapi emas dan perak miliknya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena itu saudara, sejak saya datang ke sini 30 tahun yang lalu, saya bilang kita mesti punya persiapan minim 3 bulan biaya hidup. Ternyata meleset saya, mestinya 1 tahun ya. Tapi ginilah, Tuhan sanggup memelihara kita. Tapi juga saya katakan ini, ya 20% sampai 25% belikan emas. Dan orang yang nurut enak saudaraku. Harga emas meningkat dan bisa dijual dengan harga yang bagus. Ketika Tuhan berkata, emas dan perak adalah milikku. Saudara, firman Allah mengatakan bahwa great transfer of wealth ini terjadi ketika ada orang menumpuk harta dan harus diserahkan pada orang yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam surat Yakobus pasal kelima dijelaskan kapan itu akan terjadi. Ayat pertama berkata begini, merataplah hai orang kaya, ya, menangis dan meratap atas sengsara akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu telah berkarat dan karatnya menjadi kesaksian pada kamu dan memakan dagingmu. Seperti api, kamu telah mengumpulkan harta, menumpuk harta. Kapan? Pada hari-hari yang sedang berakhir. For the last days. Now akan terjadi pemindahan dari orang cuma menumpuk harta. Dan diterangkan mereka adalah wicked businessmen, pengusaha yang jahat. Yang Tuhan berkata, teriakan daripada orang menyabit ladangmu telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam dalam terjemah The Message adalah Master Avenger. Avenger itu saudaraku yang menuntut balas. Akan ada pembalikan keadaan. Kita sedang alami saudaraku, ya, bagaimana anak-anak Tuhan akan dipercaya oleh Tuhan mengelola keuangan akhir zaman. Loh kok diem saudaraku? Yang tidak mau ya terserah, siapa yang mau. Jadi orang apa? Yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat Ayub 27. Karena surat Yakobus ini berbicara tentang ketekunan Ayub. Tuhan akan mencurahkan hujan akhir dan hujan awal. Jikalau atau ketika dia
menimbun uang di sini perak seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat. Sekalipun yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. The innocent shall divide the silver. Kita semua berdosa, tapi ketika kita menjadi milik Tuhan, kita disucikan, kita jadikan orang benar. Dosa dan kesalahan kita dilemparkan ke dalam tubir laut, seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Ketika saya pindah kemari, saya belum mengalami ini, saudaraku. Ya, tapi saya mau setia dengan perkara kecil. Pelayan ini yang sekarang dengan anugerah Tuhan sudah lebih dari 330 gereja, lebih sekarang ya, karena bertumbuh di mana-mana. Mungkin sekitar 340, saya tidak mau hitung dulu karena goal saya 1000 gereja. Saya percaya pertengahan dasawarsa ini akan ada pencurahan Roh Kudus luar biasa. Saya masih ingat menghitung persembahan itu cepat sekali, karena tidak lebih dari 300.000. Saya cita saudara, gaji saya 2 juta rupiah. Menggaji kita tidak cukup, sewa gedung tidak cukup. Tapi saya bilang, God, you are my sponsor. Saya masih ingat hari itu kita sedang menghitung uang, cepat sekali, cuma sampai cek. Yang hitung orang 4, saudara. Dan saya katakan kepada bendara kita, Pak Agus, yang sekarang bersama Tuhan, Pak Agus, nanti ada tiba waktunya sebentar lagi. Ini saya bicara tahun 89 loh ya. Tahun 89, 90 awal. Anda tekan cek 100 juta. Dia ketawa, wong cuma 300.000. Mendadak Pak William yang entertainer pemain piano itu datang. Bawa kresek hitam 2, saudara. Lalu bilang, oh terima kasih dibelikan nasi jinggo. Oh, bukan saudaraku, isinya uang 50 juta saudara. Loh kok diem saudaraku? Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Itu baru permulaan. Kemudian saya bilang sama Pak Agus, satu hari Pak Agus akan taken cek sebagai bendahara. Cek isinya 1 miliar. Dia ketawa lebih keras, yang bener aja loh. Lo kan sudah terbukti, pernah kan 100 juta, apa beda coba 01. Ketika kita membeli tanah ini, cicilan pertama kita bayar 1 miliar. Tahun 92 saudara. 92 saudara. Ya. Pada waktu itu apa yang terjadi saudara? Luar biasa saudaraku. Pak Agus tekan cek 1 miliar. Lalu saya bilang, Kak Agus, nanti Anda akan tekan cek 1 triliun. Sekali ini dia tidak berani ketawa, saudaraku. Loh kok diem, saudaraku? Gereja itu kan biasanya ya tidak punya uang, sumbangan, ya toh, jual kalender. Saya tidak mau jual kalender. Sebab God is my sponsor. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Saya masih ingat saya belajar dari Pak Alex. Pak, untuk perayaan Natal ini bagaimana kalau kita jual lemper? Pak Alex bilang gini, kamu jual lemper 1 truk tidak akan cukup katanya. God is my sponsor. And God is your sponsor. Amen. Tapi orang benar dan orang tidak bersalah akan membaginya. Itu janji Tuhan saudara. Karena itu ada 4 hal ini akan terjadi. Pertama, dia akan membangun kembali. Kalau dia berbicara tentang tenda Daud, dia juga berbicara tentang kemah saudara dan saya. Kalau dia berbicara tentang tembok yang pecah, tadi pagi Tuhan bicara tentang relationship. Mungkin ada hubungan yang pecah, hubungan yang rusak antara suami istri, antara teman, antara saudara. Tuhan adalah Tuhan yang membangun kembali. Tuhan adalah yang Tuhan menutup celah itu. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Percaya tahun ini itu akan terjadi. Yang kedua, dia akan berikan kepada kita kuasa. Kuasa atas kedagingan, kuasa atas dunia, kuasa atas setan. Edom juga berbicara setan, saudara, kuasa kegelapan. Kita diberi kuasa. Kapan itu ada orang ngaku pendeta, lalu dia kirim berita pada saya.
Saya datang ke lembah pujian. Dan di bagian balkon itu lampunya kurang. Dan bergantungan di sana. Roh-roh jahat seperti kelelawar. Kebanyakan nonton Dracula orang ini. Jengkel juga saya sama dia. Kok kayak kelihatan setan, tuyul, kuasa gelap. Sadar akan kehadiran Tuhan, oh saudaraku. Tuhan memberikan kesukaan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. 2021, reproduce. Ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, Dia berkata, be fruitful and multiply. Reproduce yourself. Dan berlipat ganda. Kita akan melihat bagaimana yang selama ini melawan kita, mengkafir-kafirkan kita akan mengalami ini. Yang ketiga, kita akan mengalami percepatan. Kita akan mengalami, saudaraku, yaitu pencurahan Roh Kudus, hujan awal dan hujan akhir. Oh saudaraku, kebangkitan rohani bukan di gedung-gedung gereja, tapi di rumah-rumah dan di jalan-jalan. Ada tari-tarian, ada kemenangan. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang keempat, bagi orang yang bisa dipercaya, pengelola keuangan kerajaan Allah di bumi. Mari kita berdoa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ada janji Tuhan. None feeble among them. Tidak ada yang lemah dari antara mereka. Kalau ada kekasih kita yang terpapar corona, Tuhan yang menyembuhkan saya akan menyembuhkan mereka. Tuhan yang menyembuhkan saya secara ajaib dan cepat akan menolong saudara. Dia akan menutup celah-celah itu. Sehingga kota itu bisa dihuni kembali. Keluarga yang terpecah belah, Tuhan tidak mencerai-beraikan. Tuhan adalah Tuhan yang mempersatukan. Pakai berdiri saudaraku. Great is thy faithfulness. Naikkan pujian ini terlebih dahulu. Great is thy faithfulness, oh God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever. Engkau tidak berubah Tuhan, dulu kemarin dan selamanya. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tampilkan Mazmur 105 ayat 44 dan 45. Ini akan terjadi pada kita. Diberikan pada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya. Bukan cuma dari orang fasik, tapi dari suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Ilah yang disembah bangsa-bangsa mesti berbuat sesuatu baru menerima sesuatu. Kita enggak. Diberikan kepada kita negeri bangsa-bangsa dan hasil jeripaya suku-suku bangsa. Aku akan menggoncangkan bukan cuma bumi, daratan, lautan, tapi langit juga. Supaya the desire of the nation datang kepada umat Tuhan. The gold and the silver is mine. Tuhan berkata, umatnya yang seperti emas dan seperti perak aman di tangannya Tuhan. Yang mengerti angkat roti di tangan kanan saudara. Put me into remembrance, kata Tuhan Yesus. Pada malam ketika dia diserahkan.
Diambilnya roti dan setelah dia mengucapkan berkat atasnya. Maka kemudian dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah perjanjian, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Dia ditolak supaya kita diterima. Amin. Dia disakiti supaya kita jadi sehat. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Angkat tinggi, ucap syukur. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. There's no one feeble among them. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada penyakit keturunan di antara mereka. Oleh karena bilur Yesus, kita makan dalam nama Yesus. Saudara percaya kuasa doa bukan? Sekarang angkat cawan ini. Cawan kemakmuran, cawan kemenangan, cawan kelimpahan, cawan berkat kerajaan. Persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Nah, taruh cawan saudara plastik itu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari Bapak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pasti. Tuhan, terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Dengan melewati segala kesulitan, segala tekanan Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa melewati tahun 2020. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Sungguh ini karena kasih setiamu atas kami warga kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami sudah berada di tahun 2021. Tahun reproduksi ini Tuhan. Tuhan, kami segenap warga kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengalami reproduksi itu Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami segenap warga kerajaan-Mu Tuhan bisa mengembang, berbuah, berlipat ganda. Dan juga Tuhan, kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui kehidupan kami, maka akan menghasilkan jiwa-jiwa yang mempunyai nilai kerajaan Allah. Sehingga Tuhan, melalui kami warga kerajaan-Mu ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami segenap warga kerajaan-Mu di masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Sehingga di saat kesulitan ini Tuhan, kami tetap mempunyai iman, percaya, dan berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di tahun 2021 ini Tuhan, kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Pemulihan iman kami, pemulihan keadaan perekonomian kami, kesehatan kami, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau shalom, memberikan penggenapan janjinya. Engkau dibangun kembali, engkau disembuhkan, diberi kuasa, dan engkau yang menabur, engkau akan pasti menuai di dalam nama Tuhan Yesus, dan diberikan kepercayaan, diberikan kebenaran supaya bisa mengelola transfer of wealth untuk membiayai pekerjaan Tuhan akhir zaman. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tuhan memberkati. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita sungguh diberkati dengan firman Tuhan disampaikan oleh Pak Arifin. Wah, khotbah yang sangat panjang, message yang luar biasa. Tapi saya percaya setiap saudara sangat diberkati. Amin. Terima kasih Pak Arifin buat pelayanan yang luar biasa. Kita diberkati dengan rahasia dan disingkapan-singkapan demi singkapan yang Tuhan sampaikan melalui Pak Arifin.
Kami percaya masuk tahun 2021, setiap anak-anak Tuhan diberkati dengan luar biasa. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan rencana 10 tahun ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Mengiring Tuhan, berjalan bersama Tuhan, sehingga demi kemenangan akan kita raih bersama Tuhan. Saudara diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat apa yang saudara mau persembahkan buat Tuhan. Karena kalau saudara tidak menabur, saudara tidak akan pernah bisa untuk menuai. Ini rencana Tuhan luar biasa. Tidak masa sesulit apapun juga kita diajarkan untuk menabur. Kenapa? Karena ini adalah benih yang akan tumbuh, yang akan Anda panen, Anda harvest, Anda akan memetik buahnya. Bukan siapa-siapa, saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati, berkati Pak Arifin, dan berkati Ibu Vivi, juga seluruh pelayanannya. Mereka diberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Thank you Lord Jesus, buat message yang luar biasa, yang boleh kami nikmati karena Tuhan Engkau baik. Bapak terima kasih, sebentar kami akan menabur, kami akan mengembalikan perpuluhan, memberikan yang terbaik, menabur untuk pekerjaan diakonia, misi dan pembangunan dan apa saja yang kita butuhkan untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di masa-masa COVID pandemik ini, kami beri nama COVID Corona Academy. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bapak berkati setiap tangan yang menabur, yang memberi dengan sukacita. Kami percaya ini semua mendatangkan kesenangan buat Tuhan. Thank you Lord. Berkati tangan-tangan yang menabur, berkati tangan-tangan yang memberi. Beri mereka kelimpahan di dalam segala aspek jasmani dan rohani. Kesehatan keluarga, anak-anak mereka diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur, selamat memberikan yang terbaik. Saudara bisa menabur dengan transfer ataupun melalui scan QR code, melalui M-Banking dan lain sebagainya. Semua aplikasi elektronik bisa dipakai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.